Oke, intinya adalah sekarang kamu tidak pernah melakukan hubungan suami istri kepada wanita yang saat ini kamu katakan calon istrimu. Dan jika kamu melanggar sumpahmu sendiri, saya percaya dengan Karmayanti Karmayanto. Karena kita itu ada kakang kawah adi ari-ari. Kita ada yang menjaga. Kamu boleh bersumpah pada saya, tapi hanya kamu yang tahu dan hatimu yang tahu, saya percaya. Dan yang kedua, kamu katakan bahwa istrimu ada laki-laki lain, datang ke Hong Kong bersamanya. Oke, sebenarnya rumah tangga kalian itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, itu urusan kalian berdua. Tapi saya cuma pesan satu aja. Jika di suatu hari anakmu tahu tentang hal ini, pasti anakmu bisa stres dan depresi. Kalian sebagai orang tua, kalian boleh cerai, kamu boleh cari istri baru, dia boleh cari suami baru. Tapi anakmu tidak bisa mencari penggantimu, dan anakmu juga tidak bisa mencari pengganti dia. Iya, saya tahu. Nah, makanya saya cuma ingin bilang, yang penting saya tanggung jawab ke anak, tetap. Oke. Tanggung jawab saya. Oke, saya hargai ya, karena saya tidak bisa menghakimi karena saya nggak kenal kamu, saya juga nggak kenal istrimu. Saya cuma menanyakan, saya sebagai perempuan nih. Karena yang saya tahu, laki-laki dan perempuan kalau sudah dewasa tidak mungkin cuma ciuman saja. Saya minta maaf, saya orang dewasa. Ya. Saya bukan anak kecil. Maaf ini sebelumnya ya. Saya sama mantan istri saya juga. Saya juga tahu agama, Miss. Saya juga tahu batasan, Miss. Saya sama mantan istri saya nggak ada pacaran, Miss. Nggak ada sebulan saya nikah sama dia. Aku kira dia kan tertipu katanya. Sama saya kan katanya tertipu. Saya juga sama. Saya juga tertipu dengan pakaian yang syar'inya itu. Maksudnya? Ya iya. Dia kan bilang ke Miss kan waktu itu. Dia tertipu dengan penampilan saya. Dia kira backgroundnya bagus kan. Iya kan. Nah, saya juga tertipu gitu. Oke. Yang aku kira bisa menghargai seorang suami layaknya sebagai tuntunan yang agama sebut, mana gitu. Dia bilang pertemuannya ya tergantung imam katanya. Oke. Apalagi ditambah kayak gini. Apa dia selalu bilangnya kamu laki-laki nyesel nikah sama kamu katanya, hidupnya disusahkan cara. Oke, kalau boleh saya 10.000 sehari dapat apa katanya. Oke, yang saya petik dari kata-kata kamu adalah saat kamu tidak dihargai oleh istrimu, maka kamu merasa bahwa ngapain sih bareng sama dia, bener gak? Saya bisa mengalah setahun 2 tahun, ini 4 tahun, Miss. Saya selalu ngalah sama dia, Miss. Selalu diinjek-injek tuh sama dia, Miss. Makanya intinya adalah kamu tidak kuat bertahan bersama istrimu karena kamu merasa tidak dihargai oleh istrimu, benar atau tidak? Iya, betul. Oke. Apalagi menyangkut pautan keluarga saya. Siap. Kamu nggak terima? Orang tua saya. Oke. Intinya adalah karena yang saya petik ada satu hal, kenapa saya selalu mengingatkan teman-teman yang ada di luar negeri bahwa kadang-kadang kita saat perempuan itu saat tahu mencari uang, kadang-kadang kita itu lupa diri bahwa laki-laki bagaimanapun minta dihargai. Jadi tidak. Saya minta maaf, bukan saya membela laki-laki ya. Intinya adalah laki-laki juga punya harga diri walaupun dia tidak bekerja. Tapi kalau kamu tidak menghargai dan merendahkan, laki-laki tersebut akan pergi darimu. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saya minta maaf buat kamu laki-laki. Satu hal, laki-laki kalau bisa cari uang itu beda. Saat sedikit tidak dihargai oleh perempuan, mereka langsung cepat, langsung pergi mencari tempat lain yang lebih nyaman. Maaf. Kalau soal itu dulu aku di rumah udah ngomong, jangan sering kayak begitu. Nanti kalau suatu saat saya capek dengan tingkah lakumu kayak begitu. Berarti benar kan? Waktu di Indonesia kamu tidak bisa melakukan apapun. Tapi saat kamu ke luar negeri kamu langsung menalak dia. Karena kamu sudah punya kekuatan. Bukan, Miss. Kenapa? Waktu itu sudah saya jelasin. Jangan kayak begini terus ya. Aku pengen tuh rumah tangga tuh paling syukur, ayo gitu. Gimana? Nanti maksudnya adalah gitu. Kamu tidak memutuskan hubungan itu karena posisimu ada di Indonesia. Tapi setelah kamu nyampe di Taiwan, kamu menalak dia. Berarti kan sebenarnya kamu menghimpun kekuatan, kamu menunggu kekuatan itu untuk menjadi bom waktu kapanpun bisa meledak. Jika istrimu tidak berubah, sebentar. Jika istrimu tidak berubah, maka kamu akan meninggalkan dia. Boleh saya bilang seperti itu? Kenapa saya meninggalkan dia? Karena dia udah menyangkut pautan keluarga saya, gitu loh. Iya, makanya saya bilang tadi, sebenarnya luka itu dari Indonesia kan? Benar tidak? Iya loh. Oke, jadi luka itu dari Indonesia, karena itu kamu berangkat ke Taiwan dengan membawa sejuta dendam. Boleh dong saya bilang seperti itu? Karena kamu belum setengah tahun, kamu sudah menalak istrimu. Sebelum setengah tahun, setelah kamu lunasi utangmu pada istrimu, kamu menalak istrimu. Boleh saya bilang seperti itu? Aku
aku di Indo udah pernah bilang sama dia kayak gitu, Miss. Ngerti? Maksudnya kan cuma bilang saja, tapi kan kamu nggak nolak. Saya udah ngancem dia. Bukan, Kalau sebentar. udah- Kan kalau kamu mau ngancem, sebentar mas. ini, Bentar. Kamu ngancem, tapi kamu nggak nolak. saya ngancem, tapi saya bilang kalau kamu tetap kayak begini, hari ini juga nanti saya bakal tak ceraiin kamu. Aku ngomong gitu sama dia. Gini ya mas Saya ya? bilang cerai itu udah 2 kali, di Indo sama yang di sini. Oh, oke. Jadi kamu sudah terbiasa ngomong tentang perceraian sejak di Indonesia. Bukan. Di Indonesia itu perkaranya sakit, Miss, sakit hatiku, Miss, sakit banget ini, Miss. Kenapa sakitnya? Segede effort apa saya ke dia nggak ada balasan effort ke saya, Miss. Kamu merasa capek dengan keadaan? Sebelah, Mas. Saya capek, Mas. Oke. Apalagi dengan ucapannya dia yang pedes banget, Miss. Aku nggak punya hak untuk masuk anakku sendiri. Emang saya nggak punya hak untuk ibarat saya mau main sama anak, saya mau bercanda sama anak, saya mau tahu kabar anak. Saya nih, Miss, sampai detik ini saya telepon Miss ini semenjak dia viral di TikToknya, Miss. Anak saya tuh nggak ada telepon sama saya, segala macam nggak ada, Miss. Karena keluarga dia males ribut sama dia. Mantan istri saya tuh males ribut. Dia tuh orangnya keras kepala. Maunya dia A ya harus A, B ya harus B gitu. Nggak ada yang berani. Sampai detik ini nih, Miss. Dihubungin susah, ditelepon susah. Kita di WA cuma dibaca doang. Sebentar. Kamu di Taiwan belum 1 tahun, kamu sudah mendapatkan pengganti. Dan kamu tampil... Saya belum mendapatkan, saya nolak dia bulan 4. Dan saya baru kenal. Sebentar, saya kan ngomong 1 tahun toh. Saya bilang, kamu di Taiwan belum 1 tahun, kamu bisa mendapatkan pengganti. Kan saya bilang itu, saya nggak bilang kamu berapa bulan mendapatkan pengganti. Kan saya bilang, kamu belum 1 tahun di Taiwan, kamu sudah punya perempuan lain. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan anakmu, saya tantang kamu. Tinggalkan perempuan itu demi anakmu. Berani nggak? Karena laki-laki tidak akan pernah meninggalkan perempuannya demi anak. Tapi ibu akan meninggalkan laki-laki demi anak. Saya tantang kamu, berani nggak kamu meninggalkan perempuan demi anakmu? Oh siap, Miss. Siap. Oke? Buktikan sama saya. Saya akan tunjukkan pada orang di dunia luar sana bahwa laki-laki juga berani hidup sendiri tanpa perempuan demi anak. Siap, saya, Miss. Oke, kita buktikan. Saya simpan nomor sampean. Saya simpan nomor sampean. Simpen aja, Miss. Ha-ha. Simpen aja, Miss. Simpen. Saya akan menjadi bangga nih. Saya tahu nih, laki-laki, saya tidak bisa ngomong semua laki-laki, tapi yang saya tahu, laki-laki tidak bisa meninggalkan perempuan demi anaknya. Tapi perempuan akan membangun masa depannya bersama anaknya tanpa laki-laki. Oke, kita buktikan aja dan sampai nomornya saya simpan. Ya, Siap, Miss. siap. Saya tunggu 1 tahun ke depan. Saya ingin bukti bahwa setelah kamu tidak bersama perempuan, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu sama dengan perempuan yang lain bisa membangun masa depan anakmu? Itu yang paling penting. Saya nggak peduli istrimu menjatuhkanmu. Saya nggak peduli istrimu menjatuhkan keluargamu. Tapi saya hanya peduli kamu menjaga masa depan anakmu. Saya di sini itu untuk masa depan anak, Miss.